Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Nurul Awalia, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal, akan mencoba memecahkan kasus yang kedua. Di sini saya bertindak sebagai coach, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Siti Mariam dan Bapak Saprudin sebagai pengamat. Adapun kasus tersebut adalah seorang rekan sejawat saya, Ibu Mary, bercerita jika dia merasa akhir-akhir ini merasa resah dan tidak nyaman karena Bapak Pengawas menyampaikan hasil supervisi mengajar terkait kekurangan Bu Mary kepada kepala sekolah. Adapun kekurangan Bu Mary pada saat supervisi mengajar adalah karena Bu Mary tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Mary memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Itu kasusnya. Sekarang kita mulai. Sekarang kita mulai coaching dengan model alur Tirta. Siap ya Ibu ya? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat siang Bu Nurul. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Mary. Ada apa Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Bagaimana Bu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Nurul bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Mary. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Oke. Menurut ingat enggak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya Bu Mary, saya ingat. Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius Bu Nurul. Oh iya Bu Mary, tidak serius yang bagaimana Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya ketika supervisi kemarin. Oh iya Bu, kira-kira proses mengajar yang bagaimana Bu yang dikritik pengawas, kalau boleh tahu Ibu? Begini Bu Nurul, beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Mary dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Bu Nurul. Baik Bu Mary, jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu saya tanya Bu Mary dulu nih. Selama ini apa yang Bu Mary lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas Bu Mary? Seperti yang saya ceritakan ke Bu Nurul tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sebenarnya pembelajaran Bu Mary sudah bagus ya Bu ya.
menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Lalu, mengapa Bu Mary tidak menggunakan buku teks juga, Bu, dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu Nurul. Siswa juga termotivasi dan sudah mengacu pada kurikulum. Oke, Bu Mary. Lalu bagaimana hasilnya, Bu, saat Bu Mary mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kita kan berbeda-beda ya, Bu Mary ya. Dan gaya belajarnya pun berbeda-beda. Ya, betul juga, Bu Nurul. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini, ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Iya, Bu Mary. Jadi, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu. Supaya Bu Mary menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, agar pembelajaran Bu Mary bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa. Oh iya, Bu Nurul. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu Nurul. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Ya, Bu Mary. Lalu apa yang membuat Bu Mary merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jika saya dapat menyimpulkan, ini yang membuat Bu Mary merasa tidak nyaman, ini adalah saat supervisi itu ya, Bu ya. Karena Bu Mary tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Mary memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, iya Bu, seperti itu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Mary bisa merefleksi dan mempersiapkan diri Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, artinya Bu Mary harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Mary dalam belajar. Seperti itu Bu Baik, Bu Mary. Nurul. Iya, baik Bu Nurul. Mudah-mudahan ya Bu ya. Minta doanya ya Bu ya. Iya Bu Mary. Dari apa Terima yang kasih, sudah Bu Bu Mary Nurul. sampaikan, apa rencana Bu Mary ke depannya, Bu? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Bu. Wah, bagus Bu Mary. Langkah yang sudah tepat. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan juga, Bu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Bagus Bu Mary. Ya. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Mary selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks benar sebagai sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Ya, langkah yang Bu Mary ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Semangat ya. Syukurlah sekarang saya merasa lega Bu Nurul karena jujur saja
Saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir takut salah langkah gitu, Bun. Syukurlah Bu Mary, Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada. Itu aturan dari kelas tentang penggunaan teks, Bu. Iya Bu Mary. Lalu dukungan apa ini yang dibutuhkan Bu Mary untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru seluruh mata pelajaran, dengan saya, Bu, tentunya. Jadi kami bisa sama-sama menguatkan dan mengingatkan. Iya. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Mary. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu Mary ya. Dan Bu Mary dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Nurul untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Bu Nurul ya. Amin ya. Amin. Sama-sama Ibu. Tetap semangat mengajar ya Bu Mary ya. Iya, terima kasih Bu Nurul. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu ya. Iya Bu Mary, silakan. Terima kasih Bu Nurul. Salam sehat dan bahagia ya Bu. Sama-sama Bu Mary. Terima kasih kembali. Ya. Alhamdulillah, sudah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya dari saya selaku coach dengan apa yang sudah kita laksanakan tadi. Menurut saya nih ya, saya sebagai coach, saya melihat Bu Nurul sebagai coach sudah menjalankan langkah-langkah dalam terkait dengan coaching tersebut dengan model Tinta ya Bu ya. Kemudian juga tidak sudah jelas, kemudian identifikasi masalah yang tidak jelas, bagaimana merencanakan rencana untuk dan tanggung jawab dan semuanya. Tentu sekali saya sebagai coach betul-betul merasa sembuh, merasa nyaman dengan solusi-solusi yang diberikan dari Bu Nurul sebagai coach. Selain solusi juga motivasi serta yang lain dan support yang biasa kepada saya sebagai ya. Terima kasih ya Bu Nurul ya. Ya, terima kasih juga Miss Mary atas umpan baliknya. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik.